Cappuccino unggul kembali lagi bersama kami. Cuman mie sama ini dua. Kongilor nih. Hari ini mau tanya-tanya temen nih. 15 biasa tentang lagi hangat-hangatnya. Boleh masuk narasumber kita? 11 sama Bang. Sehat Bang. Sehat Bang. Boleh Bang. Lanjut. Indomie untuk gini Bang, jadi yang rame nih 27. Jadi ada artis yang terjerat ya karena kasus narkoba ya? bukan apa, jadi dia tuh ngisep daun singkong. Gitu Bang. Pas lagi ngisep tuh ketahuan, jadi tangkap sekarang. Menarik. Oke, mau tanya-tanya menurut abang nih gimana nih, soalnya karirnya tuh lagi tinggi-tingginya tuh orang lebar gitu. Tapi ya namanya di Indonesia gitu ya. Enggak bang. Berapa bang? Di Indonesia sendiri kan untuk kasus-kasus daun singkong dan lain-lain tuh dibagi artis yang terjerat kasus ini tuh ya dia mempunyai privilege lebih gitu, yaitu privilege yaitu mukanya lah good looking, sehingga meskipun terjerat kasus ya no problem gitu, masih banyak yang ngedukung, ayo masih semangat bisa. Nah itu bang yang jadi pertanyaan, di Indonesia tuh kenapa orang miskin yang terjerat karena daun singkong itu pasti dihujat, bunuh aja, matiin aja bang gitu. Tapi kalau yang ganteng, yang good looking, apalagi yang punya karya, didukung, padahal dia melakukan yang salah yang sama gitu. Menurut abang nih? Gak tahu sih, karena aku sendiri kan emang salah satu yang mempunyai privilege kayak gitu. Jadi aku meskipun ketangkap ya no problem, pasti banyak yang nyemangatin karena aku good looking kan. Oh. Enggak, bercanda ya. Tapi emang sebenarnya ganteng. enggak, mindset orang Indonesia emang harus dirubah sih. Jangan melihat dari luarnya aja lah. Ya kita juga kalau emang itu salah ya udah tetap salah, nggak usah ada pembelaan, apalagi yang benar-benar nggak objektif gitulah penilaiannya itu karena dia ganteng terus mengiyakan narkoba, enggak gitu harusnya. Ya udah dia salah. Semangat ya, kalau mau nyemangatin ya semangatin semua lah gitu ya, nggak usah membeda-bedakan yang berbeda tidak fisik apa itu jadi dibedakan. Kenapa yang biasanya saja nggak ada yang dukung, malah dihujat suruh mati. Iya lah, itu parah banget sih. Kalau yang kayak gitu bang, menurut abang hukumannya tuh harusnya gimana tuh bang? Hukuman penjara kah atau rehab gitu kan? Soalnya kan kalau di rehab doang kan nanti bisa ngelakuin lagi. Ya tapi sih kalau menurut aturan ya, menurut undang-undang emang karena si pengguna itu kebanyakan di sini sebutnya korban ya. Ya korban. Jadi ya untuk si korban sendiri di undang-undangnya emang dituliskan untuk direhab gitu, kecuali kurir ataupun pengedarnya, nah itu baru yang bisa sampai dihukum mati di Indonesia kalau pengedar atau badarnya kan. Oke bang. Jadi gimana bang pesan abang itu kalau soal yang kayak gitu? Ya jauhilah hal-hal negatif mah, ya jauhilah. Itu kan biasanya tuh yang kayak gitu tuh karena apa ya bang ya? Lingkungan kah atau emang iseng apa gitu? Apa dulunya kan sama ibunya gitu suka dibuatin sayur singkong gitu, pas inget tuh bisa dibakar atau gitu. Mungkin capek mungkin ya, karena mereka yang terkena sekarang kan public figure, mungkin banyak kegiatan, capek. Karena dari kasus-kasus sebelumnya orang-orang yang memakai itu tuh rata-rata karena kecapean, kurang tidur. Alasannya kayak gitu ya? Alasannya kayak gitu. Kirain kegayaan bang, soalnya teman-teman saya tuh bang nggak asik, nggak tahu juga. Makan sayur singkong bang, mabok. Pernah bang dahil katanya dibuatin lingkungan, padahal mah daun teh bang mabok. Mentok-mentok juara tuh. Oh, kelas teh manis. Juara ya. Champion bang. Tapi kan yang lebih mantap maksudnya. Bentar ya bang. Oh iya. Dulu
super lebih mantap. Nanti sepatu masukin ya. Kayaknya pengen nendok kafe ya. Boleh abangnya. Anget. Itu ya bang ya, jadi nggak boleh itu, Bang. Nggak boleh. Ada juga tuh yang nanam-nanam bang, nanam singkong tuh. Udahlah, intinya gitu, jauhilah hal-hal negatif. Hal negatif, aku pun bahkan di diri aku gitu. Hal negatif yang aku keluarin, uang yang aku keluarin untuk hal negatif ya cuma satu, Apa? rokok doang. Ada lagi bang ah, yang lagi tren nih, viral nih. Apa? Semenjak COVID nih yang Zeus anjing kali 500 anjing. Oh ya, Anjing. jadi kebohongan. Enggak sih, aku mah jarang. Itu juga bang tuh jadi kecanduan tuh bang orang-orang bang. Dia temen aku ada Seru tuh bang. sampai pinjam Shopee pinjam, tahu kan Shopee pinjam? Dia nggak gitu bang. Dia nggak punya uang, tapi dia pengen main slot tuh sampai. Oh slot tuh namanya. Itu namanya slotnya. Oh. Dia sampai pinjam kok ojol ya, ojol ke pinjol. Padahal mau ojek online pak. Iya. Kan saya tadi pinjam ke ojol 50. Kamu kira juga saya kan ojol. Tuh bang, gara-gara gitu bang, sampai pinjam-pinjam. Iya, Terus makanya nomor daruratnya temennya sendiri bang. emang hal-hal negatif itu emang bikin Seru ya? kecanduan. Iya benar serius. Kayak ngerokok aja. Kan ini negatif kan, Iya. tapi kecanduan. Enak. Keturun tapi nggak terlalu merugikan lah. Soalnya bang kalau yang teman-teman yang cari kali 500 Nah, itu Itu, emang Bang. ngerugiin parah ada sih. bang sampai uang apa katanya uang sembakonya buat makan sehari-harinya dihabisin bang. Parah banget, emang. Ini buat bayar kan Mas? Iya. Makanya udahlah. Tujuh kan tadi. Seru bang. Oke, Investor katanya 3.000. 3.000 aja. Apa pun bisa apa ya? Jadi anaknya Zeus. Jadi Oh. dulu tuh gue waktu tuh punya anak tuh si Zeus itu punya anak sebenarnya. Jadi Kratos tuh dulu pernah pernah ML sama Princess. Jadi Loki Alright, thank you. itu. Signatur. Ini nyambung ke Avenger ya, si Loki itu si Thor kan, adiknya Thor bukan Ya Loki? itu yang macol bang. Gitu. Balik lagi bang. Tadi katanya apa? Habisin uang-uang percuma gitu bang. Sama halnya bang kayak orang yang merayakan tahun baru bang kalau kata saya. Yang baru dulu lagi. Jadi kan kayak gini habisin uang ya. Rokok. Itu yang beli petasan bang gimana? Ya, Itu juga bakar-bakar uang gak jelas bang. bakar-bakar uang gak jelas. Gak ada serunya mah. Mending main slot. Enggak, mending tabung atau beli makanan. Untuk hal-hal positif lah, kita sebagai manusia emang harus bisa memanfaatkan Sesuatu hal menjadi hal positif. contoh bang. Iya, kayak tadi beli makanan daripada beli petasan kan, buat apa malah itu merusak bumi juga, Pak. Ya gitu. Iya lah, Kenapa bang? atmosfer kita berkurang gara-gara kayak gitu lah. Oh iya bang ya. Ini rokok juga sebenarnya asapnya itu kan bahaya itu asapnya. Itu asap-asap kayak itu polusi. Saya gak pernah rokok bang saya. Sama sih, saya juga ini baru pertama kali. Jarang. Makasih super saya jadi suka rokok. Gak super. Super. Oh gitu bang ya. Jadi Polusi lah. Jadi polusi juga tuh. Knalpot bang yang gandeng tuh polusi apa tuh? Polusi makanya kan sekarang udah ada mobil listrik, motor listrik. Sekarang kan Yang belinya kan cuma tindakan doang. enggak, tapi sekarang emang di dunia perotomotifan Iya. sedang meregenerasi yang dimana mobil bensin bakal tetap ada. Ambil bensin. Pak, tetap ada, pasti ada. Bensin. Korek. Itu mobil Tokai kayak gitu. Mobil itulah Oh, cap iya. durian, Cap durian. tiga duren. Korek api itu. Kan bensin. Oh iya, bensin. Jadi pada intinya nantilah seiring berjalannya waktu kita juga akan beralih lah ke yang listrik itu kendaraan. Jadi itu bisa mengurangi polusi juga. Tapi itu bang kalau gitu kan kita harus bawa casan tiap hari bang. Nggak juga, jadi emang nanti next emang untuk Indonesia sendiri gitu ya, negara tempat saya tinggal Tinggal. emang perlu beradaptasi lebih jauh. Soalnya ketika Berkembang. saya sama teman saya ke Amerika dulu emang pom bensin itu ya emang jadi pom listrik gitu. Oh, Jadi kita sekarang- nggak perlu kita bawa casan, jadi kita ya tinggal jalan. Kalau mau kayak kita mau isi bensin, Ya. jadi tinggal ke pinggir. Kalau habis baterai ya cas dulu, paling sejam 2 jam, Baru. maju lagi bisa sampai ratusan kilometer gitu. Kalau udah sejam dicas gitu.
Oh, berarti saya punya ide nih nanti kalau udah maju ya, udah pada pakai listrik, saya mau buat ini bang, power bank buat mobil, mereknya robot bang, kan keren bang. Jadi gak usah ke pom bensin, jadi tinggal bawa power bank. baterai cadangan. Iya, dipecah lagi bang. Itu pernah ada juga bang berita dengar nanti bakal ada transportasi melayang katanya. Menurut abang bakal kondusif gak bang di Indonesia nih bang kalau ada gitu ya? Tunggu, aku sedang Sedang apa bang? membayangkan Oh iya. yang terjadi ke depan kalau memang ada kereta listrik kan Enggak, kereta transportasi layang. melayang. nggak tahu sih, mungkin entah keburu mereka yang tidak mencukupi karena Ya itu mah anggap aja nanti abang masih ada. kalau nggak sana aduh Saya misalnya gini bang, mikirnya bang, ntar lagi ada ini nih yang melayang tuh. Adik saya lagi main layangan gimana bang? Ntar kesabet nyangsang nanti mobilnya bang. nah itu makanya yang saya terbayangkan tuh Ya. banyak yang tidak make sense gitu dengan ya Tidak masuk logika gitu maksudnya. dengan budaya Indonesia yang unik-unik gitu. Unik. Nah, unik. Emang unik-uniknya kayak gimana? Ya kan lagi kayak tadi yang tadi kamu ceritain gitu. Ada yang Lagi ngelewat kan ada layangan. kena gelasan mambo. Belum lagi di Indonesia tuh banyak banget tuh tiang listrik, beda sama negara luar. Iya iya. Coba kalau keluar jalan ada gitu apa kabel listrik. Oh, Di Indonesia tuh banyak banget, Iya banget. Bakal ganggu tuh bang. ngeganggu banget. Makanya emang butuh waktu yang lama lah untuk memodernisasi negara Indonesia, itu emang butuh waktu yang sangat panjang. Kalau di luar negeri kan kabel-kabel tuh semua di bawah jalan semua, nggak ada yang di atas. Itu dulu di Amerika gitu emang bang. Hmm. Dulu emang ceritanya di sana ngapain aja? Waktu dulu Sama siapa emang temennya? sama Berdua emang. berdua Karena apa kesana bang? karena kecelakaan sih. Kok kecelakaan anjing? Kok kecelakaan jadi ke Amerika? Ceritanya panjang. Boleh singkatnya lah gitu. Ya karena terlalu kompleks ini jadi maaf aku nggak bisa ceritain karena emang menyangkut hal privasi gitu. Kompleks mana emang? Itu kompleks expose. Oh. Oh, iya. Jadi nggak usah cerita nih. Bisa. Next aja ganti pembahasan. Ke modernisasi nih. Katanya nanti juga bakal ada ini bang. Jadi jalan tuh bisa jalan. Gimana? Ya, jadi Jalan bisa jalan. iya, jadi kita cukup melangkah dari depan rumah. Kan bisa jalan. Ngapain melangkah? Dari kan kalau depan rumah kan teras bukan jalan. Oh. Jadi dari teras itu Ubin. jalan, dari ubin. Terus keluar rumah baru selangkah kita diem gitu. Terus kita tinggal pikirkan aja. Saya mau keluar kok. Kita diem tapi si jalan itu ya maju sendiri. Kita langsung otomatis ke warkop. Oh. Harus menjamin mata gitu bang. Harus penjemin mata, tapi soalnya si jalan itu kita nggak akan ngerasain jalan. Jadi kita cuma penjemin mata sedetik kita langsung sampai ke tempat itu. 1 detik. 1 detik. Itu namanya Apa? mesin waktu. Mesin waktu teleportasi bisa Teleportasi. Jadi sebenarnya pindah atau bisa jalan itu? Jalan yang bisa jalan itu ya emang kayak gitu, saking cepatnya gitu. Gitu. Nah, Jadi jalan yang bisa jalan. Jadi itu tuh bukan jalan yang bisa jalan. Tapi teleportasi lah. Cuman ya mungkin kita juga harus mengganti diksi yang tepat lah. Jangan jalan yang bisa jalan lagi. Ikut aja lah yang lain teleportasi lah. Jadi perpindahan seorang Dari satu tempat ke tempat lain tanpa berjalan. tanpa berjalan teleportasi. Teleportasi. Itu teh gimana bang bentuknya gitu kan? Aneh. Jadi nanti next zaman yang akan datang tuh setiap manusia tuh nanti akan dikasih itu apa? Anugerah. Bukan. Disuntik. Nanti di dalam itu ada chip yang dimana Vaksin gitu ya banyak. kayak divaksin Cuma tapi itu ada chipnya gitu. Nanti Chipnya. chip itu diprogram. Jadi setiap daerah, setiap tempat itu Bu, semua kondisi gitu dengan chip yang ada di diri kita. oh berarti nanti transportasi nggak akan kepake dong? Enggak lah, pasti nggak akan kepake karena Jangan macet-macet lagi ya? nggak akan.
karena seiring berjalannya waktu gitu manusia kan akan bertambah. Kalau transportasi masih ada pun ya wah nggak akan kebayang, makanya di zaman yang akan datang pemikiran itu kan pasti tambah ini lagi, ada penemuan baru ya kayak jadi mau transportasi nggak ada, jadi semua udah melalui chip, melalui sistem semua negara termasuk di kita. termasuk gitu. Tahu nggak tuh kapan kira-kira tuh? Soalnya itu bagus tuh terobosan baru tuh. Mungkin entah waktu udah kiamat kali ya, waktu ada bumi baru. Kalau udah kiamat gak akan ada lagi kehidupan. Ada di surga, kan aku itu ngomonginnya surga loh. Karena itu hal tidak mungkin. Yang tadi itu Yang tadi semua aku ceritain nggak mungkin, tapi bisa mungkin karena aku ada hanya di surga. kehidupan yang selanjutnya Iya, sudah ada nanti, sudah dituliskan semua dalam pembicaraan kita. jadi sama orang yang mati itu akan kembali lagi ke alamnya, dunia selanjutnya. Gak ada apa gitu, surat apa biasanya ada surat apa gitu, Selama biasanya suka ada pesan moral gitu. Oh ya. jadi sedikit ini gitu. Jadi sedikit sama. Pesan moral buat teman-teman semua yang gak akan nonton video kita gitu kan. Kayak Puji kan tuh sekali upload 2 jam yang lalu 2 juta. Kita kan bukan Puji gitu. Puja. Puja apa bang singkatnya? Puja. Jadi puja itu dulu gitu. Jadi si puja itu serapan dari bahasa apa ya? Portugis itu. Enggak serius. Oh ya sih. Puja itu serapan dari bahasa Portugis. Portugis. Jadi Portugisnya itu pujor. Pujor. P-U-J-O-U-R. Pujor. Pujor. Oh, Jadi baru tahu nih bang. pujor itu kalau di Indonesia diartikan itu apa ya? Puja. Bukan Bukan. apa ya namanya? Kajera. Bukan. Apaan? Pokoknya hal positif lah, tapi aku lupa artinya gitu. Nah, terus karena hampir lalu di tadi yang kata aku bilang Apaan? diserap. Oh diserap. Jadi diserap jadi puja, diubah jadi puja. Misalnya Pujol, bahasa Portugis. Portugis diserap ke orang Indonesia jadi puja. Kayak Bandoeng dulu, jadi Bandung. Oh. Jadi itu. Jadi intinya tuh puja tuh apa bang? Hah? Puja itu berarti dikagumi. Jadi Oh. kayak dipuja-puja, dikagumi, Disukai. Itu biasanya karena apa tuh bang? Ya karena Punya orang tersebut puja tuh? mempunyai value lah. Ya. Value ya bang. Punya Value itu apa? Jadi Punya nilai lebih. nilai lebih orang itu gitu. Nah, misalnya kayak Kang Fahmi nih dipuja-puja sama cewek karena memang Kang Fahmi gondrong, itu jarang kan cowok gondrong itu di zaman sekarang. Makanya kan itu value Kang Fahmi karena Kang Fahmi gondrong jadi banyak disukai gitu. Nggak juga, kadang yang gondrong ditangkap. Itu beda lagi lah. Karena emang ya setiap orang beda-beda lah penilaian sendiri. Ngomong-ngomong yang gondrong ditangkap itu gimana bang? Nah, dulu banyak tuh bang yang gondrong ditangkap ya. Iya bang. Jadi dulu ada Tangkap langsung. tahun 70 tepatnya sampai tahun 98 pada saat itu maaf ya kita kilas balik saja dulu. Boleh bang seru bang. Jadi dulu tuh Tahun 70 seniman-seniman, karena gondrong itu identik dengan para seniman, seniman dulu bahkan sampai sekarang seniman-seniman banyak loh yang gondrong, masih masih banyak identitas seniman yang gondrong tuh masih banyak banget. siapa ya? Dan sedangkan zaman dulu gitu, jadi si pemerintah Indonesia itu emang apa ada itulah selek sama lekra, lembaga kesenian rakyat. Oh itu tuh. Lekra. Jadi waktu dulu tuh lekra itu dicari-cari karena si lekra sendiri waktu itu diisukan dekat sama komunis. Yang dimana tahun 70-an kan komunis dibantai habis sama Indonesia. Jadi si lekra-lekra itu, anggota lekra itu pada kabur, ada yang ke Cina, ada yang ke Rusia. Kayak contohnya
Utuy Tatang Sontani itu salah satu lekrat di Indonesia itu, bahkan karyanya pun banyak kayak Sayang Ada Orang Lain, Senja Dengan Kau, banyak karyanya itu sampai pindah ke Rusia. Siapa sih? Si Utuy itu sebelum ke Rusia bahkan dia ke Cina, masih dicari-cari pindah ke Rusia. Udah ke Portugis. Enggak. Terus sudah di Rusia bahkan dia sampai Karena gara-gara apa itu Menteri Bang? karena dicari kan dia seniman, dia mantan lekra lembaga kesenian rakyat. Oh jadi yang ikut lekra pasti. dicari Oh, kan waktu itu emang lekra emang dicari banget gara-gara dekat sama komunis. tapi sedangkan realitanya Emang seperti itu. seperti itu. Emang realitanya Hanya ada dekat tapi gitu. sehingga dicari. Nah ini yang menyambung yang si Utuy tadi dari Cina terus ke Rusia, bahkan di Rusia dia ngajar kesenian di Rusia si Utuy itu. Oh iya, emang dulu nggak pakai paspor apa gitu? Pakai Oh pakai pakai. pakai tetap, tapi dia emang sampai mati pun dia di sana. Oh matinya di luar Bang. Matinya di Rusia, matinya di Moskwa, Rusia. Bahkan ada waktu itu aku sempat mengunjungi makamnya Utuy Tatang Sontani. Dia itu seniman Seniman asal Indonesia, dia lahir di Cianjur. 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 Dia tuh seninya seni apa aja? Banyak sih, lebih ke Buku. novel. Oh. Bikin novel, bikin cerita-cerita, bikin apa kayak gitu. Coba kamu tuh. Itu yang Semoga tenang. semoga tenang ya Bapak Utuy Tatang Sontani. Bapak Utuy Tatang Sontani. Ya Bapak ya. Jadi dulu tuh tahun 70 sampai 89 Sampai 98. sampai 98 Ya berarti lama ya anjing ya sejak rejim itu, rezim presiden kedua, rezim rejim Soeharto dicari-cari. lekra padahal itu seniman-seniman Itu tempat seniman-seniman berkumpulan itu di mana, di Bandung apa di mana? seluruh Indonesia. Oh seluruh Jadi Indonesia. kayak komunitas entah partai gitu. Jadi emang besar banget. Masanya banyak. Jadi seniman-seniman tuh ya masuknya ke lekra gitu Lekra. pada saat itu. Lembaga kesenian. Gitu ya. Mungkin segitu aja gitu ya. Iya. Atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan gitu, pesan moral buat teman-teman semua yang gak akan nonton video ini gitu. Ya, pesan moralnya kembali ke topik awal gitu, yang dimana kita ngebahas hal-hal terlarang. Hal-hal terlarang. Daun sampel, terus tuh kayak garam yang bersodium, pokoknya barang-barang haram lah, barang-barang yang Barang-barang yang dilarang lah sama konstitusi gitu ya, sama bahkan agama juga nggak boleh ya, barang haram boleh, haram. Terus apa tadi, buang-buang uang, Buang-buang uang, terus pokoknya jauhilah hal-hal negatif. jadi lebih baik ke hal positif. Kita harus menjadi kita harus menebarkan aura positif vibes kan. Nah, anak zaman sekarang ya positive vibes. Jadi sekian aja obrolan dari kita ya. Terima kasih Yang tidak menonton yang tidak menonton. Sampai jumpa.